terlalu mengerti. Jangan terlalu diambil hati. Zizi, jangan bikin onar. Ini Tuan Jiang, orang terkaya di Yuncheng. Tidak apa-apa. Gadis kecil ini sangat lucu. Paman, jangan pergi. Aku bisa membantumu menemukan anakmu. Lelucon, keluarga Jiang kami sudah menghabiskan 5 tahun, tapi tidak menemukannya. Kau bilang kau bisa menemukannya. Apa kau pikir kau dewa dari langit? Benar, aku adalah dewa. Paman, kau sebenarnya ingin atau tidak menemukan putramu? Gadis kecil ini sungguh luar biasa. Mungkin saja benar-benar bisa menemukan anakku. Ini sungguh menggelikan. Kalau kau bisa membantu kami menemukan tuan muda keluarga kami, aku akan memanggilmu nenek buyut. Baiklah. Terima kasih, Zizi. Jiang Zong. Baik, jadi begitu. Jiang Zong, kita tidak boleh membiarkan seorang anak mempermainkan kita sepenuhnya. Lihatlah, apa mungkin dia benar-benar bisa berbicara dengan rumput. Terima kasih, Pak Pohon. Kita sudah berjalan selama 20 menit. Tolong jangan sampai kau membuat kami bermain pura-pura rumah tangga denganmu. Gadis kecil, aku kasih tahu kau ya. Kepala keluarga Jiang kami tidak punya waktu untuk menemanimu jalan-jalan tanpa tujuan. Aku juga gila. Bisa percaya pada seorang gadis kecil untuk membantuku menemukan anakku. Jiu Zaizeli. Paman, anakmu sudah ditemukan. Di mana letaknya? Orangnya datang. Cepatlah. Bocah tidak tahu diuntung. Aku kasih tahu kau ya. Kalau hari ini tidak dapat 500 yuan, akan kupotong lidahmu. Tas, jangan potong lidahku. Aku bisa dapatkan uang itu. Sampah tak berguna kau. Ayah, aku bisa dapatkan uang itu. Pria ini benar-benar biadab. Harimau saja tak makan anaknya sendiri. Memperlakukan anaknya sendiri seperti ini. Paman, kakak laki-laki ini adalah anakmu. Lao Wang, segera atur tes DNA. Baik, kau siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Lao Wang, lapor polisi. Kau masih mau lapor polisi? Pergilah kau. Orang-orang yang menindas Kijun, panggil polisi. Suruh kau panggil. Suruh kau panggil polisi. Panggil polisi, cepat. Kalian orang jahat. Jiang Zong. Jiang Zong. Hasil identifikasi sudah keluar. Dipastikan itu adalah tuan muda. Lao Wang. Aku ingin semua orang-orang yang menindas Kijun lebih buruk dari kematian. Mengerti? Paman, kau belum memanggilku nenek buyut. Anak kecil, dengarkan kata paman. Jangan bikin onar di sini. Itu paman sendiri yang bilang mau mengakui Zizi sebagai nenek buyut. Apa paman ingin tidak menepati janji? Nenek buyut, sudahlah. Cucu yang baik. Kau jongkok dulu, jongkoklah. Tubuhku penuh dengan keberuntungan. Rambut halus ini bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Pegang baik-baik. Anggap saja ini dari nenek buyutmu. Sebagai hadiah untukmu. Satu helai rambut halus bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Gadis kecil, apa kau benar-benar menganggap dirimu ginseng ribuan tahun? Jiang Zong, kalau begitu, aku pergi dulu. Zizi, pendeta kecil, terima kasih kau telah membantuku menemukan anakku. Aku, grup Jiang, bersedia menyumbang 1 miliar. Berikan ke Ling Xiao Guan untuk menunjukkan Jiang Yunting, rasa terima kasihku padamu. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Tak perlu, deh, membantu orang. Memang sudah seharusnya aku melakukan itu. Aku hanya ingin semua orang berterima kasih padaku, menyukaiku. Sudah cukup bagiku.
Zizi, gadis kecil pemilik kemampuan khusus. Aku benar-benar menyukaimu dengan tulus. Dan benar-benar berterima kasih padamu. Kelak, jika butuh aku, di tempat Yunting, tinggal bilang saja. Itu kan 1 miliar. Bagaimana mungkin kau bisa bilang tidak mau lalu benar-benar tak mau? Sifu, menolong orang itu membahagiakan. Bagaimana mungkin mengharapkan balasan? Itu juga benar. Tuan muda ketiga, besok adalah ulang tahun Nona keempat. Kau ingin hari ini membawa Nyonya untuk berobat ke luar negeri. Kurasa itu tak sesuai. Apa yang tidak pantas? Dia, Li Baobei, ulang tahun. Apakah lebih penting daripada nyawa ibuku? Nona muda keempat adalah pembawa keberuntungan keluarga Li. Setiap kali Nyonya sakit, selalu dia yang menyembuhkan. Aku rasa kali ini, dia pasti bisa menyembuhkan lagi. Apa dia benar pembawa keberuntungan? Setiap kali berhasil menyembuhkan penyakit ibuku, selalu saja ada yang terkena musibah di rumah. Ada energi jahat. Bulan lalu, bekerja di rumahku, sebagai pengasuh selama 20 tahun. Tiba-tiba sakit tanpa sebab. Jika aku tidak segera membawa ibuku ke luar negeri, orang berikut yang terkena musibah, masih belum tahu siapa. Tuan muda ketiga, hati-hati. Zizi. Gadis kecil, kenapa kamu ada di sini? Ini sangat berbahaya. Ayo, biar kakak membawamu keluar. Kamu tidak apa-apa, kan? Anak ini benar-benar bertingkah hampir tertabrak truk besar itu. Jadi, bagaimana ini? Kenapa anak ini terlihat begitu mirip dengan ibuku? Bahkan lebih mirip daripada Li Baobei. Sifu, tenang saja. Aku ini beruntung. Kakak kecil, kamu punya hubungan darah denganku. Ibumu adalah adik dari ibunya. Tentu saja kalian punya hubungan darah. Jadi ternyata, kamu adalah putri Yima. Zizi, Yimamu itu memang bukan orang baik. Membuang Zizi ke kuil. Tidak pernah sekalipun menjenguknya. Kasihan sekali Zizi kita. Dia bahkan belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Bagaimana kalau kau ikut pulang ke rumah denganku saja? Kebetulan bibiku juga ada di sana. Dia pasti ingin bertemu denganmu. Aura buruk di tubuh kakak belum sepenuhnya hilang. Kalau kau berada di sisi kakak, kau bisa melindungi dia dengan baik. Itu juga bisa dianggap sebagai suatu perbuatan baik. Waktu itu, aku sengaja menukar dua anak itu, membuat Baobei menjadi anak keluarga Li. Kelak semua yang dimiliki keluarga Li ini akan menjadi milik Baobeiku. Kakak, kau tenang saja. Baobei adalah pembawa keberuntungan. Sebelumnya dia bahkan bisa menyembuhkanmu. Kali ini, pasti juga tidak ada masalah. Baobei memang anak yang baik. Tapi saat aku melahirkan dulu, aku jelas-jelas melihat anakku memiliki tanda lahir di pinggangnya. Tapi kenapa di tubuh Baobei tanda itu tidak ada? Yima, lihatlah. Siapa yang kubawa kemari? Bukankah dia tersedak makan kue, lalu meninggal? Kenapa sekarang masih hidup? Kakak ketiga, kenapa kau membawa seorang pengemis kecil ke rumah? Kotor sekali. Cepat usir dia keluar. Benar-benar aneh. Dia adalah anak yang penurut dan menggemaskan. Bagaimana mungkin ada aura jahat yang begitu kuat? Dia bukan pengemis kecil. Bu, dia adalah putri dari bibiku, Zizi. Dia sangat luar biasa. Baru saja dia menyelamatkan nyawaku. Ternyata, dialah yang mematahkan ilmu sihirku. Hanya anak manusia ginseng yang dapat bertentangan dengan sifat obatku, yang bisa mematahkan ilmu sihirku. Sepertinya, dia adalah anak manusia ginseng. Itu Zizi. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Cepat datang. Bibi, lihat baik-baik. Bibi. Dia anak yang penurut dan menggemaskan. Bibi, kau sedang sakit. Zizi bisa menyembuhkan penyakitmu. Kakak, anak ini pembawa sial. Siapapun yang menyentuhnya akan bernasib buruk. Aku bilang, pergi jauh-jauh. Tempat ini bukan untukmu. Wanru, bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang bersikap seperti itu pada anaknya sendiri? Yaksi, cepat peluk Zizi. Zizi, kau baik-baik saja, kan, Zizi? Mengingat kau adalah ibu kandung Zizi. Kali ini Zizi tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kalau kau berani lagi memperlakukan Zizi dengan tidak baik, Zizi akan benar-benar marah. Anak bandel, kau masih berani melawan aku. Sejak aku melahirkanmu. Setelah aku melahirkanmu, aku tidak pernah merasakan sehari pun kehidupan yang baik. Dulu, aku seharusnya mencekikmu saja. Yima, biasanya kau begitu memperhatikan Baobei, begitu peduli padanya. Tapi kenapa saat melihat anak kandungmu sendiri,
Kau terus-terusan menyebutnya sebagai pembawa sial? Orang-orang yang tidak tahu pasti mengira bahwa Li Baobei adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Mana mungkin Baobei adalah anak kandungku? Hanya saja, Baobei adalah pembawa keberuntungan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sedikit keberuntungannya? Wan Ru, perkataanmu ini sudah agak keterlaluan. Yima, kondisimu yang sakit tidak stabil. Zizi harus segera menyembuhkan penyakitmu. Meskipun kau adalah ginseng berusia ribuan tahun sekalipun, aku sudah mengorbankan begitu banyak nyawa, tapi tetap tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kau bisa menyembuhkannya? Ibu, Kak Zizi, sejak kecil hidup di desa, tidak tahu cara mengobati penyakit. Ibu, jangan khawatir. Baobei pasti bisa menyembuhkanmu. Kak, sekian tahun ini, sudah menemui begitu banyak dokter. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Hanya Baobei, sang pembawa keberuntungan, yang bisa menstabilkan kondisi penyakitmu. Zizi hanyalah seorang gadis desa liar. Dia tidak bisa menyembuhkanmu. Ibu, tadi Zizi menyelamatkan nyawaku. Aku percaya padanya. Tante, percayalah pada Zizi. Zizi tidak pernah berbohong. Kak, masalah pengobatan harus hati-hati. Kalau begitu, biarkan Zizi mencobanya. Aku adalah ginseng ribuan tahun. Dengan akar-akarku, semua penyakit bisa disembuhkan. Bangkit. Kebaikan yang tidak bisa kudapatkan, juga tidak akan kubiarkan kau mendapatkannya. Bocah manusia ginseng, khasiatku bertentangan denganmu. Yang meminum kami bersamaan, pasti akan mati. Tunggu saja. Kebaikan hancur dalam sekejap. Kenapa jadi begini? Ibu, apa yang terjadi? Bu, Ibu, apa yang terjadi padamu? Kenapa? Kenapa tidak bernapas lagi? Kenapa tidak bernapas lagi? Semua ini gara-gara kamu, pembawa sial. Kau mencelakai kakakku. Yima ini terkena racun. Untungnya racunnya tidak terlalu parah. Masih bisa diselamatkan. Keracunan. Bagaimana bisa keracunan? Sifu pernah bilang, air Xiong Huang bisa menetralisir racun ini. Kakak ketiga, cepat ambilkan untuk Bibi semangkuk air Xiong Huang. Berikan untuk diminum Bibi. Aku pergi sekarang. Ibu. Ibu. Ada apa dengan diriku ini? Ibu. Barusan ibu hampir membuatku ketakutan. Aku sempat berpikir kalau ibu sudah tidak selamat lagi, Bu. Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Rasanya seperti habis tidur. Dadaku tidak terlalu sesak lagi. Badanku juga terasa jauh lebih ringan. Racunnya sudah hilang. Penyakit Bibi juga sudah sepenuhnya sembuh. Harus diakui, pada akhirnya dia yang berhasil menyembuhkan penyakitku ini. Sudah diperiksakan ke banyak dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi justru kau yang berhasil menyembuhkannya. Zizi, kau benar-benar hebat. Tentu saja. Aneh. Bagaimana bisa Bibi keracunan? Jelas hanya Feratrum saja. Bersama denganku, baru bisa keracunan. Apakah ini ada hubungannya dengannya? Kak Zizi, kenapa kau menatapku? Zizi, kau benar-benar telah menyembuhkan ibuku. Kakak ketiga berjanji padamu. Kamu ingin hadiah apa? Kakak ketiga akan membelikan semuanya untukmu. Zizi tidak menginginkan apapun. Zizi hanya ingin Yima. Benar-benar menyukai Zizi itu sudah cukup. Yima benar-benar sangat menyukai Zizi. Ketika pertama kali melihatmu, langsung menyukaimu. Zizi juga sangat menyukai Yima. Oh iya, Bu. Bagaimana kalau kita langsung membiarkan Zizi tinggal di rumah kita saja? Tidak boleh. Gadis ini benar-benar pembawa sial. Tidak layak tinggal di keluarga Li. Apa pembawa sial? Pembawa keberuntungan. Mulai sekarang Zizi tinggal di rumah ini. Bisa jadi teman Baobei juga. Bagaimana menurutmu? Zizi dan Baobei sepertinya lahir pada hari yang sama. Besok adalah ulang tahun mereka. Pas sekali. Mereka bisa merayakan ulang tahun bersama. Baiklah. Gadis ketiga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup nyaman di keluarga Li. Keluarga Li ini hanya bisa menjadi milik Baobei. Supaya tidak sial sendiri. Benar-benar anak kesayangan keluarga Li. Pesta ulang tahun pun dibuat semegah ini. Selain keluarga Jiang yang paling kaya, seluruh kota awan ini, semua orang penting hadir. Keluarga Jiang biasanya tidak menghadiri pesta seperti ini. Bagaimana keluarga Li bisa
Mengundang keluarga Jiang. Kok ada 2 anak? Belum pernah dengar. Keluarga Li punya anak lagi. Nyonya Li, bolehkah saya bertanya? Siapa yang menjadi si bintang keberuntungan hari ini? Ini adalah anak kesayangan kami, Bao Bei.